Selamat datang kembali di sesi kupas tuntas kita. Hari ini kita mau gali beberapa ide kunci dari buku Inspired. Ini buku penting lah ya, buat siapa aja yang kerja di produk teknologi. Nah, sumber yang kita bahas kali ini menyoroti satu teknik spesifik nih, dari bab 36 katanya. Katanya sih bisa bantu tim biar tetap sejalan gitu ya, apalagi kalau proyeknya gede dan rumit. Betul sekali. Sumber Anda itu memang ngebahas macam-macam teknik product discovery. Nah, di bab 36 itu ada satu teknik framing, cara kita ngebentuk pemahaman awal gitu ya, yang lumayan unik, namanya teknik surat pelanggan. Intinya sih ini alat bantu biar ya seluruh tim punya pandangan yang sama soal tujuan sama risikonya sebelum kita kejauhan gitu ngerjainnya. Surat pelanggan ya, kedengarannya lebih personal gitu ya, dibanding misalnya rilis press internal. Tapi apa bedanya sih secara mendasar? Bukannya tujuannya sama aja, mendefinisikan produk, gimana ini bisa lebih efektif gitu, apalagi buat proyek yang skalanya gede. Ini memang semacam variasi dari pendekatannya Amazon soal press release yang udah terkenal itu. Tapi ini disempurnakan lagi di Nordstrom. Bedanya lumayan loh. Kalau rilis pers kan fokusnya ngumumin fitur dari sudut pandang perusahaan ya. Nah, kalau teknik surat pelanggan ini, tim diminta nulis surat hipotetis gitu. Seolah-olah datang dari persona pelanggan spesifik yang udah ngerasain manfaat produk kita. Oh, jadi kita kayak ngebayangin gitu ya, pelanggan masa depan yang senang, terus kita tulis surat dari sudut pandang mereka. Fokusnya kemana dong kalau gitu? Bukan ke daftar fitur kan jadinya? Tepat. Fokus utamanya justru ke manfaat yang mereka rasain. Gimana produk ini beneran nyelesain kesulitan atau pain points mereka? Gimana hidup mereka jadi lebih baik gitu. Surat ini sengaja dirancang buat ngebangkitin semacam emosi. Sumbernya juga bilang kok, surat pelanggan yang asli itu seringkali jadi motivasi gede buat tim. Nah, teknik ini nyoba nangkap energi positif itu dari awal banget. Menarik, menarik. Jadi ini bukan sekedar latihan nulis ya, tapi lebih ke upaya bangun empati yang dalam gitu. Tapi apa ini nggak jadi terlalu lembek gitu? Maksudnya gimana surat yang penuh perasaan ini bisa bantu tim ngambil keputusan teknis yang sulit atau prioritas fitur yang kadang kan suka beda-beda kepentingannya? Itu pertanyaan bagus banget. Ya, tentu aja surat ini bukan satu-satunya alat ya. Nggak mungkin. Tapi format surat yang personal ini maksa tim buat bener-bener ngerasain masalah pelanggan. Ngebayangin dampak solusinya tuh jadi lebih hidup. Ini bantu jawab pertanyaan penting. Kenapa sih kita bikin ini? Nah, buat proyek gede yang kompleks yang gampang banget bikin kita kesesat di detail teknis atau tarik ulur antar departemen, punya visi bersama yang emosional gini, yang fokus ke pelanggan, itu jadi kayak jangkar. Beneran deh. Ah, oke. Jadi kuncinya di situ ya. Bukan buat gantiin analisis teknis, tapi lebih kayak ngasih jiwa atau makna ke kerjaan itu. Terutama pas koordinasi antar tim, itu jadi tantangan. Gitu ya? Persis. Ini alat framing yang kuat banget buat nyatuin tim. Biar semua punya pemahaman yang sama soal sukses itu apa. Sukses dari sudut pandang yang paling penting. Pelanggan Anda. Ini mastiin semua orang, dari katakanlah engineer sampai marketing, itu geraknya ke arah dampak yang sama. Bukan cuma nyentang daftar kerjaan aja. Ini soal nyelarasin hati juga, nggak cuma kepala. Oke, saya nangkap sekarang. Jadi, teknik surat pelanggan ini kayak mesin waktu imajinatif gitu ya. Bawa kita ke masa depan buat ngerasain kelegaan atau senengnya pelanggan gara-gara solusi yang lagi kita rancang sekarang. Cara yang cerdas ini buat jaga fokus ke hasil buat pengguna, bukan cuma output fitur doang. Apalagi di tengah kerumitan proyek gede. Iya, Anda dapat banget esensinya. Ini mendorong empati dan kejelasan tujuan bersama. Pada akhirnya kan, ini soal mastiin kita nggak cuma sibuk bikin sesuatu, tapi kita bikin sesuatu yang benar-benar berarti buat orang yang nanti bakal pakai. Baiklah, ini ada satu hal nih buat Anda bawa pulang buat direnungkan. Gimana kalau sebelum mulai proyek besar Anda berikutnya, tim Anda coba deh nulis surat dari masa depan ini. Nulis dari sudut pandang pelanggan ideal Anda gitu. Kira-kira perubahan perspektif apa ya yang mungkin muncul dalam pendekatan Anda nanti?